Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Denca Kitchen. Siapa nih yang di sini ingin memberi kejutan kue ulang tahun tapi nggak mau ribet, ingin membuat kue yang enak tapi sesimpel mungkin? Sini saya akan memberikan resep dan cara membuat cake ultah yang tersimpel yang pernah saya buat ya. Penasaran dengan resep dan cara pembuatannya? Simak terus ya videonya hingga akhir, jangan di skip ya. Baik, langkah pertama siapkan wadah, lalu pecahkan 3 butir telur ukuran besar ya. Di sini saya menggunakan telur yang bersuhu ruang ya teman-teman. Kemudian masukkan 1 sendok teh SP ya. Di sini saya menggunakan SP, bisa juga menggunakan TBM atau Ovalet ya. Pastikan SP-nya masih baru atau fresh ya. Lalu masukkan 150 gram gula pasir dan 1 sendok teh vanili cair ya, atau vanilla essence. Di sini saya menggunakan yang cair. Apabila teman-teman mempunyai yang bubuk bisa ya. Lalu saya mixer, saya mulai dari kecepatan atau speed yang paling rendah hingga tercampur rata. Lalu saya tingkatkan ke speed yang paling tinggi hingga dia berubah menjadi putih, kental, dan berjejak ya. Baik, apabila adonan telur telah berubah menjadi putih, kental, dan berjejak seperti ini, kita bisa matikan mixer ya, dan kita akan sisihkan terlebih dahulu ya. Baik, langkah selanjutnya saya akan tim coklat di sisi. Di sini saya menggunakan 50 gram coklat di sisi dan saya tambahkan 100 gram butter ya. Apabila teman-teman menggunakan margarin dan dicampur dengan minyak, perbandingannya 1:1 ya teman-teman. Baik, untuk cara mengetim si adonan di sisi dan butternya ini, saya akan rendam di air panas seperti ini ya, yang sudah diangkat dari atas kompor ya. Lanjut saya aduk-aduk hingga dia meleleh dan tercampur dengan rata ya. Nah, seperti ini dia sudah meleleh dengan sempurna dan tercampur dengan rata antara si di sisi dan butternya. Kita sisihkan terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan masukkan bahan keringnya. Saya menggunakan tepung terigu protein sedang ya, sebanyak 120 gram dan 20 gram coklat bubuk ya. Sebaiknya untuk penambahan bahan keringnya ini saya diayak terlebih dahulu ya, supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Biasanya di bahan coklat bubuknya tuh banyak yang bergerindil gitu loh ya teman-teman. Lanjut saya aduk menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah ya teman-teman. Di mixer hingga asal tercampur saja seperti ini. Kemudian saya masukkan si lelehan coklat di sisi dan butternya ya teman-teman, seperti ini ya. Nah, kita tuang semuanya saja, dia sudah dingin seperti ini. Lanjut saya akan mengaduk si adonan ini dengan teknik aduk balik ya, jangan asal diaduk saja, nanti dia bisa bantet ya teman-teman, atau nggak bagus gitu loh teman-teman, atau bantet gitu ya.
Nah, seperti ini ya, lakukan hingga dia tercampur dengan rata ya. Baik, pastikan dalam adonan ini tidak ada endapan lelehan dari coklat di sisi ya, karena apabila masih terdapat endapan di bawah adonannya pasti akan membuat si adonannya bantat atau gagal ya. Kita aduk hingga dia benar-benar tercampur secara merata dan menyeluruh ya. Baik, di sini saya telah menyiapkan loyang ukuran 20 x 7 cm ya, dan saya akan olesi dengan butter atau minyak sayur juga bisa ya teman-teman. Kita olesi di permukaannya saja. Pada sisi-sisi loyangnya tidak perlu diolesi ya. Lanjut saya beri kertas roti dan saya tuangkan adonan ke dalam loyang, dan jangan lupa kita ratakan dan hentak-hentakan si adonan supaya tidak ada gelembung atau gas yang tertinggal di dalam adonan ya. Kita ratakan hingga dia benar-benar rata pada bagian sudut dan sisi-sisi pada permukaan si loyangnya ya teman-teman. Di sini saya sudah sambil memanaskan dandang kukusan ya. Kita masukkan ke dalam kukusan yang benar-benar panas ya teman-teman. Baik, di sini kukusannya telah panas, dan jangan lupa apabila teman-teman menggunakan kukusan biasa seperti saya ini, wajib hukumnya kalau tutup si dandangnya harus diberi kain ya, supaya tidak ada uap yang menetes ke dalam adonan yang bisa menyebabkan si adonan atau cake-nya nanti bantat ya teman-teman. Nah, kita kukus kurang lebih selama 20 menit dengan menggunakan api sedang ya teman-teman, jangan terlalu besar ya. Nah, ini dia hasilnya setelah 20 menit saya kukus, dan sangat cantik sekali ya, mulus sekali permukaannya, tidak ada yang terbelah atau nggak matang ya. Kita akan keluarkan dari loyang. Saya akan sisir dulu menggunakan sendok ya pada bagian sisi samping kanan kirinya si loyangnya ini ya. Lanjut saya akan tuang ke dalam cooling rack seperti ini ya, cooling rack seperti ini. Nah, kita akan lepas si kertas rotinya. Nah, sangat cantik sekali ya. Kita tunggu hingga dingin dulu ya teman-teman. Langkah selanjutnya di sini saya akan memberikan topping. Untuk topping untuk cake ulta yang sesimpel ini ya, saya cukup menggunakan glaze coklat. Untuk pemberian topping sesuai dengan selera bunda masing-masing ya, bisa menggunakan buttercream atau glaze atau selai juga bisa ya teman-teman. Nah, seperti ini kita ratakan hingga dia benar-benar rata, menutupi seluruh permukaan si cake-nya ini ya. Selanjutnya pemberian motif. Di sini saya menggunakan coklat di sisi rasa stroberi ya teman-teman. Untuk topping atau motifnya ini saya kembalikan lagi sesuai dengan selera bunda masing-masing ya. Bisa menggunakan meses atau yang lainnya juga bisa, sesuai dengan kreativitas dan imajinasi bunda masing-masing ya. Seperti ini saya asal saja, nanti saya beri motif menggunakan tusuk sate seperti ini ya. Di sini tusuk satenya sudah bersih ya teman-teman pastinya. Nah, seperti ini ya. Tara!
ini dia hasil cake ultah yang sesimpel banget ini ya, cukup dikukus dan pemberian toppingnya itu yang sangat enak ya. Cake-nya enak, lembut, tidak seret ya teman-teman. Tentunya sangat cocok untuk dijadikan surprising kepada teman-teman atau saudara kita yang kita rayakan ulang tahun ya tentunya. Baik, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi men-share dan membagikan video-video yang lainnya ya teman-teman. Baik, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.